Ketemu lagi kita. Iya, alhamdulillah nih. Masih udah episode keberapa pokoknya kita jadi masuk frame. Iya, yang penting manfaat nih. Manfaat. Iya kan, Bincangnya ilmu. Jelas. Ada buah, Cang. Nah, apa nih? Ini ada anggur, ada apel, ada pisang. Enak kan? Iya. Ini pagi-pagi kita makan nih. Boleh? Boleh nih teman kan. Aduh, seger nih, Cang. Kelihatannya begitu. Iya. Merah-merah ranum gitu. Enak. Enak ya. Iya. Enak. Kagak nawarin. Tawar-tawar. Makan diri deh. Apel apa yang bikin kesel? Apel pagi. Apel pagi itu maksudnya gimana? Maksudnya itu yang Upacara. Itu Iya. kan ngeselin tuh. Ngeselin dari jam 12 sampai Iya, jam 24. iya, kadang iya. Itu Iya. mah bukan pagi Oh, lagi. iya. Itu bukan zaman ya? Iya benar. Oh bener, oh bener ya. Bener. Baru nembaknya asal-asalan. Pertanyaan gampang ya. Iya, Gampang. kirain kayak gimana gitu saat iya gitu kan. Makan buah. Lah boleh? Boleh. Nah, ya bismillah kita ya. Enak. Nah aneh, yang aneh makan buah yang paling kagak disukain. Iya. Oh lu. Anggur. Enak kok, enggak sukain mana. Lah dianggurin saat. Iya. Mana enak. Bismillah. Pantesan. Udah nggak diapelin, dianggurin lagi. Iya, Jadi ya. Akhirnya jadinya Jadi dirasa budi. Lah, Kan? kirain ya. Diapelin, dianggurin, Dianggurin. rasa budi ada pisang nih. Iya. ya. Resikonya. Enggak, resikonya jadi pisang. Pisang. Jadi terpisang, terpisang. Sampai juga. Boleh lah. Resikonya jadi pisang. Pisah. Pisang kok pisah ya jadinya. Diapelin. Coba dikit. Waktu belum jadian diapelin, ya kan terus? belum jadi nih. Betul. Ya udah jadian, kadang tuh Hidup jadi dan nikah. Udah lama, Udah lama kadang suka dianggurin. Betul. Ya kan? lama-lama pisang. Lama-lama jadi pisang. Maksudnya terpisangkan. Iya, saya lo. Nyambung-nyambungin Iya, aja iya. padahal ujungnya Kenapa kagak enak ya? Kan buah enak loh. Yang dianggurin, yang diapelin pisah. Nah, itu dia, Sat. ilustrasi yang salah sebenarnya. Salah. Sat beli. Bincang-bincang buah, Sat. Lalu Sat nelan dulu bentar. Ini kalau tambah pahit-pahit enak. Oh iya benar. Oh, ngopi. Ini mah. Siap. Iya benar ready ini. Ini Sat. Kalau bicara tentang buah, Sat. Bagi dong ngopi. Iya. Lah tadi Sobri bilang ngopi, gua tukang kopi. Yang namanya ngopi dibagi Oh, semua. mau kirain suruh ngopi. Dia kirain dituangin. ada tuang sendiri. Tuangin lah. Oh, maaf. Ya elah. Katanya hikayat podcast. Iya. Iya. Gitu kan kelihatannya akrab. buah. Kelihatan lah minimal Nah, kan. kalau udah gini kan jadinya hangat buah ini. Iya, Kopi-kopi gitu apa yang membahagiakan? Ya. Nah. Kopi nang aku dengan bismillah. Iya. Tapi ada juga yang pahit banget. Gimana? Lebih pahit daripada ini nih. Gimana, San? Kopi deh aku daripada daripada aku kan. Iya benar. Masuk. Masuk ya. Kopi Tapi masuk. joknya bawa bapak ya. Garing ya. Ya, begitu lah, San. Tapi masih ngejual kan masih laku. Wah, ngomong gak ada yang lebih asik kenapa sih? Lebih kualitas itu ngomong lihat ah, ngomong lihat. Sat. Sat, ngomong agak serius nih, Sat, dikit. Iya harus ah. Ini, Sat. Daripada kopi nang. Ngomong-ngomong buah, Sat. Bukankah dulu kita terlahir dari manusia yang ada kaitannya tentang buah ini, Sat? Maksudnya? Kita ini posisinya ada kisah yang sangat jauh di sana tentang ada kaitan tentang buah. Iya. Buah ini ternyata tua ya. Tua, Sat. Sudah Tua dan- masuk dalam Tua perbincangan. dan umurnya panjang. Umurnya panjang. Karena tua itu dari sejak zaman manusia pertama buah udah disebut-sebut kan. Ya, udah disebut-sebut artinya ya. Walaupun di Qur'annya disebutnya pohon, asyajarah, pohon lah. Tapi di dalam tafsir itu ada yang nyebut buah macam lah gitu ya. Tapi aslinya tuh sajarah saat di Quran itu. Sajarah gitu. Tapi ini artinya dari sejak dulu. Termasuk nanti cerita tentang daun yang dipakai untuk menutupi aurat itu juga ternyata buah juga sebenarnya. Oh. Pohonnya buah gitu. Oke. Sampai nanti sampai ke surga masih ada buah juga kan gitu. Betul. Kan ada yang di dunia kita nikmati di surga nggak disebut lah, walaupun kalau ada atau nggak ada nggak Allah alam ya. Umpamanya apa ya, bebek goreng kan nggak kan nggak ada gitu, maksudnya nggak disebutin ya kan. Tapi kalau buah kan jelas tuh, ada ya kan. Diulang-ulang disebut dalam Quran. Nanti ini memang ya memang ini ya manfaatnya kali ya. Ini kalau anak-anak ya orang nggak semakan buah nih aneh hari ini. Ya itu kadang juga ini sebenarnya buah itu terkadang menggambarkan bukan hanya sekedar ini ya kalau dalam kata-kata di Indonesia ya. Kayak misalkan untuk menyampaikan atau menggambarkan tentang sosok anak itu dia namanya buah hati. Ya kan dia artinya buah itu Betul. konotasinya selalu positif kan Sat? Ya kan? Ya,
itu kalimat buah hati itu ternyata bukan bahasa Indonesia doang, Lid. Di bahasa Arab pun juga itu. Iya. Itu ternyata juga ada. Ini memang apa ya? Artinya memang kayak hati kita yang sedang tumbuh, berbunga, kemudian berbuah gitu. Nah, buah itu adalah anak gitu. Karena itu Iya, iya. itu apa ya? Pokoknya indah lah memang buah ini. Tapi buah ada yang lagi viral Zat Taren. Apa itu? Enggak buahaya tah? Oh iya. Gitu Zat. Lagi viral Zat. Masuk. Lagi viral hari ini. Iya iya iya. Masuk. Punya orang loh Pak. Iya iya iya. Ya, orang Banyuwangi saat Jawa Timur. Iya, Kan sah, Jawa Timur sah aja. Nah, itu kan Jawa Timur Iya, punya. Jawa Timur juga itu. Domain bersama ya. Gimana Zat tentang buah ini Zat? Wah, buah tuh ini ada pelajaran mahal buat keluarga. Kalau yang khusus buah nanti kita bahas Nanti ada khusus pembahasan ya. ya. Yang khusus ya, yang buah ya. Maunya kayak pembahasan tentang keluarga Adam, Hawa, Iblis dan buah. Oh. Itu nanti tunggu episode berapa nanti ya. Iya, iya. Kita lihat nanti lah gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi yang di depan tuh justru kan masih awal sekali ketika pembahasan di Quran menyampaikan tentang jangan dekati pohon itu, Iya. Iya. Ya. ya kan? Ya, ya. Jadi waktu Adam dan istrinya di surga itu dengan semua kenikmatannya, kan Allah mewanti-wanti dua hal, ya kan? Yang pertama adalah Adam, Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya. Jangan kau dekati pohon itu. Ya, Satu pohon. kan? Oke. Nah, yang kedua itu diingatkan bahwa itu setan, iblis itu musuhmu. Dua tuh. Jadi dua itu peringatannya buat Iya, buat Adam ya. ini dua ini dan ternyata nanti memang jatuhnya Adam dan Hawa, diusirnya dari surga, dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi. Itu kan juga dua hal ini penyebabnya. Oke. Jadi peringatan Allah yang enggak didengar itu di dua hal itu merupakan penyebab dia dikeluarkan dari surga. Dari surga. Itu juga pelajaran buat kita. Jadi makanya memang harus dilihat mana yang merupakan batasan-batasan Allah gitu ya, yang Oke. jangan dilanggar lah gitu ya. Nah itu di ungkapan ayat itu menarik ya. Di beberapa surat dalam Quran. Salah satu yang cukup detail panjang itu di surat Al-A'raf. Ya, A'raf nanti bisa dibuka tuh dari ayat 19 lah. Ayat 19 terus sampai kita bisa bahas lah nanti karena sampai di efek itu ayat 27. Tadi yang main panjang. Yang awal itu kan Al-Baqarah Sat ya. Al-Baqarah betul. Al-Baqarah kan cuma pendek saja Iya, pendek, ya. Pokoknya wala taqrabu umum lah. syajarah. Aha. Ya, jadi pokoknya Jangan deketin itu. jangan deketin pohon ini ya. Adam kamu sama istrimu ya kan gitu kan. Masuk surga gitu kan. Nikmatilah semua surga. Tapi Tempatan ya. ingat jangan deketi pohon itu ya kan. Itu cuma itu aja. Ya, Tapi kalau yang prosesnya sampai dia akhirnya terjatuh dalam kesalahan, kemudian efek dari kesalahan itu, nah itu di Al-A'raf tuh. Itu cukup panjang tuh. Di ayat 19 lah mulainya. Karena ayat 19 itu mulainya dari sama dengan surah Al-Baqarah tadi. Ya. Disuruh untuk tinggal di surga. Oke. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya. Dan kamu sama istrimu masuk surga, tinggal di surga. Yes, nikmati surga itu. Ya. Nah, begitu sudah kayak begitu, nanti proses berikutnya itu langsung nanti kalimatnya fawaswasalahu masyaiton. Oke. Oke. Setan tuh mulai was-was. Dia udah ketika dia tinggal di surga nih, Tinggal surga, ya kan? setan memberikan was-was. Was-was. Tapi memang kalau ngelihat ayat ya, itu kata penghubungnya itu fa. Oke. Fa tuh, ya fa tuh kalau di dalam ilmu bahasa Arab ya, itu tuh menunjukkan namanya at-ta'qib. Oke. Gitu kan. Jadi pokoknya setelah Adam disuruh tinggal di surga, dan fa itu menunjukkan jedanya itu nggak panjang, beda dengan summa gitu ya. Dan Y itu sih kadang antum kadang fa. Ya kadang wa, kadang fa, kadang summa. Kalau wa itu murni mengumpulkan, tapi kalau fa itu ada menunjukkan jeda. Dia berurut, Oke. kemudian jeda. Jedanya tapi nggak panjang, beda dengan summa yang jedanya bisa panjang. Yang Jadi kayak apa ya? Pokoknya iblis tuh nggak pernah rela, walau sejenak, walau sebentar, Oke. kira-kira gitu ya. Kalau ngelihat ada keluarga muslim tuh bahagia, kayak tinggal di surga kan bahagia Ya, gitu. ya. Gak lama tuh setan datang, makanya hati-hati. Ada satu kehati-hatian penting nih, ini pelajaran buat kita. Ya. Karena setan itu kan sifat ya.
bisa jin, bisa manusia, Ya. bahkan iblis juga disebut setan sama Allah. Itu kenapa ulama bilang tuh, orang tuh kalau punya nikmat itu juga mestinya tidak hanya tidak selalu diumbar gitu. Nikmatnya. Nikmat. Tidak selalu ceritakan ke semua orang gitu. Karena ulama mengatakan likulli ni'matin hasud. Oh. Dan iblis bisa masuk di situ. Iya, Iya. pintu besarnya iblis itu hasad. Hasad, iya. Ya, jadi ke setiap nikmat itu Ya. itu mesti ada aja orang yang hasad. Cuma saat sekarang nih dengan era medsos saat lah ini kan lah anak bisa jalan ya kan atau kita publik Alhamdulillah, gitu, Sat. gitu ya. Masya Allah ya kan. Status baru Ya kan punya nikah lagi gitu kan misalkan kan Gitu kan ya. nikmat Iya. Sat, ya kan. Iya, iya. Itu kan semua di Iya, ini, Sat. iya, itu nikmat ya. Status. Iya. Ya, nikmat tuh Sat. Itu Iya. Setiap ada sesuatu yang dijalani, Nikmat tuh. kalau nggak naik ke medsos, itu kayaknya justru malah hambar saat Nah, kalau ini, hari ini. mulai hari ini di pelajaran. Ulama udah bilang nih, Oke. likulli ni'matin hasud. Kulin nikmatin. Setiap nikmat itu mesti ada orang yang hasad. Makanya kalau mau dimunculkan itu konsepnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Jadi kalau tentang nikmat itu ceritakan pada orang, tapi menceritakan itu tujuan niatnya itu untuk bersyukur pada Allah. Tentu ceritanya kepada orang yang memang paham tentang itu. Nah kalau saya lepas di medsos, yang nonton siapa? Lah medsos mau banyak orang nggak Nggak kenal, Sat, jelas, nggak siapa aja tahu. bisa nonton. Itu nikmat loh. Hal yang sama juga nanti pada kesedihan. Karena ini tadi pelajaran dari iblis itu ternyata begitu Adam Tinggal di itu surga. tinggal di surga. Ngiri. Nggak lama gitu, nggak Awas. lama was-was. Pakai fight ya. Was-wasalahuma syaiton. Mulai dibisik-bisik itu. Nah, itu iya. Selama dia nggak bisa dapetin, dia akan terus berusaha katanya. Karena ngiri cuma tinggal Terus di surga boy, terus kalau mereka kalau belum dapat nih belum gitu. Nah, di ayat itu ada yang menariknya gini. Jadi cara Allah bertutur ini menarik bagaimana cara Allah bertutur itu. Iya. Jadi begitu fawaswasa lahumas syaitanu itu kalimat berikutnya liyubdiya lahuma mawuriya anhuma min sawatihima. Oke. Agar Kedua ini. sebenarnya kalimat lam di situ ulama mengatakan lam al-akibah. Lam akibah itu bukan tujuan tapi dia dampak, efek. Efek jadi menjadi gini bunyinya. Efek dari was-was setan, bisiki agar mau melanggar itu efeknya adalah akan tersingkap apa yang ditutupi dari keduanya berupa aurat. Oh. Jadi akan tersingkap aurat mereka berdua yang selama ini Allah tutupi. Wah ini dalam ini. Paham. Ya kan? Jadi Iya. sudah dari sejak awal tuh cerita tentang permulaan kisah digodanya Adam dan Hawa ini itu ternyata sudah sejak awal disampaikan kalau ternyata ini tuh nanti Iya. dampaknya Oke. adalah aurat itu akan tersingkap. Jadi zohir Zat, kelihatan langsung real kalau orang terkena was-wasnya setan, maka kelihatan sekali langsung pada posisi aurat kalau begitu Zat. Betul. Dan pembahasan aurat banyak contoh ya. Quran menggunakan istilah bukan aurah tapi sau'ah. So, Beda tuh. Sat. Beda, ya ada bedanya tapi gini, sebenarnya Sau'ah artinya itu sama gimana ya, ya, sau'ah? tapi secara kata menarik. Karena aurah dan sau'ah. Sau'ah itu para ulama mengatakan begini, kenapa aurat itu disebut sau'ah? Karena disebutkan itu yasu'u sahibahu inkishafu aurati. Jadi orang tuh akan merasa yasu dari kata sau'ah. Yasu itu merasa nggak suka gitu. Nggak suka kalau si aurat itu terlihat. Jadi nggak merasa suka, dia nggak suka itu. Itu aslinya manusia yang masih otaknya masih benar, masih punya fitrah tuh gitu. Auratnya dia Kalau dia tersingkap auratnya dia nggak suka. Ana sih pernah lihat kasus-kasus gitu Zat. Ada orang yang sebenarnya memakai pakaian yang tanda kutip auratnya terbuka ya. Iya ya. Tapi ya berusaha untuk misalnya saat kalau ininya sempit dilonggar-longgarin Gini. saat agak padahal sebenarnya dia risih sendiri sebenarnya. Kadang mohon maaf saya Artinya duduk pakai Iya, yang ini tuh sampai iya. diturun-turunin Atau gitu tutup Zat. pakai bantal, Atau tutup ya pakai kan? sarung, Ada bantal. bantal. Itu menunjukkan fitrahnya. Fitrahnya masih ada. Oke. Oke. Masih bagus. Itu fitrah masih bagus tuh sebenarnya. Cuma
entah apa yang membuat dia berpakaian begitu kan kontradiksi ya. Betul. Nah, kalau emang nggak nyaman kenapa lu pakai Iya, tuh betul. barang ya kan Iya, gitu iya, kan. Iya. Itu gitu. Aurat itu ya gitu lah. Itu disebut kenapa namanya sau'ah. Secara fitrah walaupun Anda pakaiannya kayak gitu ternyata Anda hatinya masih benar. Ya Rob. Iya, tinggal dapat dikit lagi hidayah Anda berpakaian yang baik insyaallah. Kan gitu. Nah, itu kenapa sau'ah. Oke. Ternyata konsepnya itu nanti apa iblis tuh begitu goda langsung Allah tunjukkan nanti yang akan terlihat kan sebenarnya efek yang lain juga ada ya nanti kan akan dikeluarkan dari surga akan turun ke bumi akan hidup sengsara di bumi dibandingkan dengan surga. Betul. Tapi yang Allah ungkap duluan bukan itu. Terbukanya. Kenapa? Karena yang akan langsung terlihat adalah tersingkap auratmu. Ini menarik sebenarnya Ustaz. Antara was-was, antara iri hatinya iblis, terus dia memasukkan bisikannya, ujungnya dilihat langsung dohirnya Adam dan Hawa dalam masalah aurat. Lompatannya tuh kayaknya ada penjelasan yang bermakna kayaknya. Betul. Jadi apa ya? Jadi ketika ini juga di ini ya. Di kisah itu nanti itu di kisah itu itu ayat berarti ayat 20 tuh. Nanti ayat 27 itu Allah ulang-ulang lagi, disebut lagi Tentang ini. tentang tersingkapnya pakaian itu atau lepasnya pakaian terlihatlah aurat itu. Nah, tapi menariknya kalau ayat 20 itu kejadian pada bapak ibu kita. Oke. Ayat 27-nya Allah mengingatkan kita sebagai anak turunnya. Anak cucu Adam lah ya. Ya, betul. Hei anak Adam gitu. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Pakai sawah lagi. ya. Gitu. Jadi, hei anak-anaknya Adam. Ya kan? Kamu ini apa? Jangan sampai kamu difitnah oleh setan. Bapakmu dulu digoda iblis kan. Nah, ini setan ini banyak nih. Ya, termasuk iblis jangan sampai digoda oleh setan. Jangan kena fitnah setan. Karena dulu bapakmu diusir dari surga gara-gara itu, gara-gara fitnah setan dan terlepas pakaiannya sehingga terlihat aurat. Nah, itu Ustaz maksudnya. Lompatan itunya loh Ustaz. Iya, jadi Menarik Ustaz. Jadi gini loh, ternyata iblis itu kan gini ya. Orang berbuat salah, berbuat dosa, maksiat itu kan efeknya banyak ya, macam-macam gitu. Betul. Tapi kenapa yang dipotret adalah pakaian? Pakaian aurat itu Ustaz. Ya Allah. Terbukanya aurat ya. Iya. Itu kan menandakan kalau hubungannya sangat erat antara pakaian dan dosa. Saya pernah dapat ini Ustaz. Waktu di suasana sekolah itu kan ada antar jemputnya para orang tua ya kalau sudah kepulangan gitu. Itu belakangan ada tren antara sesama ibu-ibu kalau berkunjung ingin menjemput anak-anaknya itu pasti menjaga style saat fashion mereka. Dan ada yang bangga saat dengan cara membuka semua auratnya tanda kutip karena untuk bertemu dengan sesama perempuan. Sesama perempuan karena ya mungkin saya nggak tahu di balik itu apa ya. Bahkan itu bisa jadi berita sendiri gitu, viral sendiri gitu tentang tema bahwa dengan pakaian mini gitu istilahnya dan menjemput anaknya itu justru menjadi sebuah kebanggaan. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya gini lihat ya. Saya nggak yakin ya sebenarnya. Nggak yakin kalau para perempuan tuh mau membuka auratnya. Saya nggak yakin itu. Karena fitrah tadi Karena sebenarnya. fitrah gitu. Jadi sebenarnya Anda melakukan ini tuh itu kan karena terlalu besar dorongan gengsi atau ingin memamerkan sesuatu. Ada motif lah ya. Ada motif itu. Sebenarnya kalau saya yakin betul memanggil anak-anak perempuan, gadis-gadis kita atau ibu-ibu kita itu cukup dengan panggilan nurani aja gitu. Bahwa kembali ke nurani deh. Tanya deh hatimu, emang hatimu ridho gitu. Enggak ridho. Enggak akan rela lah. Saya enggak yakin Anda rela melakukan itu. Artinya gini artinya kalau balik lagi ke cerita tadi ya, ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran lah ya gitu ya. Dari sekian banyak ya apa bahasanya hukuman ya. Kalau apa bahasanya kalau hukuman gitu ya. Artinya yang pertama kan dibuka tuh pakaian yang tertutupi. Ya kan? Artinya bisa nggak kita membuat kesimpulan gini, ketika di keluarga kita ya kan kita melakukan ketidaktaatan pada Allah. Ya kan, maka indikasi yang pertama adalah di keluarga kita itu mulai kebuka tuh mereka mulai keluar. Persis, betul, gitu, Cang. Gini,
kenapa Allah tunjukkan dulu tentang Adam dan Hawa yang melanggar itu kan bisa saja efeknya umpamanya sakit. Iya gitu Mas Ahsan. Atau efeknya gila. Kalau gitu kita kan. misalkan miskin, lo miskinin ya, susah gitu kan. Enggak gitu. Malah ke aurat. Enggak. Tapi langsung Allah bilang aurat terbuka. Oke. Maka ini tanda yang mudah dibaca di umat ini, di keluarga kita, di masyarakat kita. Pokoknya kalau mau tahu tanda bahwa masyarakat maksiat atau tidak, lihat cara berpakaian. Contoh ya, mohon maaf ya, kalau lakodarullah terjadi nih di sebagian anak-anak di sebuah rumah tangga muslim, pakaiannya mulai berubah. Berubahnya itu lama-lama makin terbuka aurat. Awalnya kan jilbaban baik umpamanya ya kalau perempuan, atau laki-laki normal baik. Lama-lama hilang satu, tambah lepas ya kan, tambah kependekan, kekurangan bahan. Nah, itu kan kesempitan, kan gitu kan kurang bahan tuh ya, kesempitan kan kurang bahan. Harusnya L dia pakai SS. Oh ada XS. Iya ada. Kan ada yang aneh gitu. Nah, yang begitu itu untuk menjadi bahasa kitanya apa ya? Tolak ukur zahir yang gampang kelihatan. Ini mesti ada kesalahan yang dia lakukan ya. Entah dia entah kita gitu. Tapi kalau kita ngobrol di keluarga ya, misalkan saya juga punya anak putri yang usianya juga sudah balik lah, sudah 17 gitu ya. Misalkan terjadi dialog misalkan Baba kagak ngerti fashion gitu. Ya kan itu kan kadang suka menjadi alasan mereka. Iya betul. Ya kan, Baba mah nggak tahu fashion gitu. Padahal itu lagi nabrak fitrah ya. Ini padahal kan kita cuma ngasih tahu gitu. Baba kagak. Aneh bacain ayat ya Cang ya. Gimana? Ini memang harus di ngajiin ayatnya. Nanti Oke. keluarga-keluarga tuh buka deh ayat 19 surat Al-A'raf sampai ayat 27. Oke. Ya kan? Kalimat itu bisa benar tuh. Bisa jadi kan nggak ngerti fashion nih, Baba kuno gitu kan. Itulah mengapa ketika Allah membahas tentang pakaian, Oke. ya kan? Jadi Allah nitip pesan ke anak Adam, jangan sampai kalian telanjang lagi ya. Gitu. Jadi telanjang itu nggak ada itu, mesti setan aja. Oke. Pokok telanjang itu nggak usah pakai gini. Itu kebebasan berekspresi, ya kan? Itu adalah art yang tinggi, ya kan? Itu seni yang hanya bisa dipahami sebagai seni oleh ahli-ahli seni. Itu omong kosong. Itu setan aja, udah gampang itu. Kalau di Islam ya itu setan. Terserah Anda. Kalau di Islam Quran jelas mengatakan itu setan. Nah, untuk itulah itu kan ayat 27 tuh. Ketika tadi yang saya bacakan. Menariknya ayat sebelumnya itu ada kalimat bagus. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum warisha. Oke. Wahai anak Adam, ini sebelum diingatkan jangan sampai telanjang ya, tapi sebelumnya dikasih tahu, anak-anaknya Adam, Allah itu sudah menurunkan untuk kalian pakaian yang menutupi aurat kalian, ya. Ini kalimat menurunkan tuh kalau di tafsir menjadi menarik, kok pakaian diturunkan ya? Pakaian mah. Ulama memberikan penjelasan macam-macam. Kayak ibaratnya sama kayak Quran, penggunaan diturunkan gitu kan. Diturunkan kan dari atas ke bawah gitu. Makanya Imam Al-Baghawi menjelaskan ada berbagai macam pemahaman kenapa kata-kata ini diturunkan. Di antaranya umpamanya pakaian itu dibuatnya selalu dibuatnya itu dari apa yang tumbuh di bumi. Kan pakaian kita ini dari apa yang ada di bumi. Nah, itu semuanya dari atas. Untuk bisa tumbuh di bumi kan semua ada urusannya dengan atas, dengan langit segala macam lah. Ada yang mengatakan bahwa ya bumi itu sebenarnya hanya nerima barokahnya langit saja. Jadi apapun semua turun dari. Tapi itu kan versi zaman Imam Al-Baghawi ya. Karena nanti kalau tema mukjizat, nanti kalau di zaman ini itu bisa dianalisa lebih dalam. Contohnya banyak ketika Allah berfirman tentang besi, itu juga menggunakan kata dan kami turunkan besi. Loh, besi kok diturunkan? Besi ada di dalam bumi loh, atau di atas. Jadi itu menunjukkan ada gandengan. Nah, ternyata setelah diteliti hari ini, besi itu ternyata tidak pernah berasal dari bumi. Besi itu selalu pecahan-pecahan meteor ya. Nah, itu kemudian di bumi kemudian dia itu betul-betul dia diturunkan langsung. Kayak mengendap lah ya. Mengendap terus nanti dia nggak pernah dari bumi. Gitu. Cuma ada di bumi. Nah, itu saya tidak tahu kalau hari ini mungkin nanti seperti apa. Tapi menariknya tadi kami turunkan untuk kalian tuh pakaian. Fungsinya menutupi aurat. Jadi tema aurat ini itu diulang. Saking pentingnya dan untuk menandai kelihatan paling gampang kalau mau lihat nggak usah teori panjang-panjang lah. Ini ada banyak, ini ada dosa nih, ada dosa di sini. Kenapa pakaiannya mulai kelihatan auratnya? Itu. Nah,
kalimat warisha. Hmm. Nah, di situ ada kalimat warisha. Warisha itu dalam tafsirnya artinya sebagai harta untuk kalian dan sebagai keindahan untuk kalian. Jadi nggak ada ceritanya ketinggalan zaman. Betul, itu maksudnya. Jadi salah kita juga gitu ya. Kalau umpamanya muslimah gitu terus berpakaian tuh kok jadi nggak indah. Siapa yang nyuruh? Ustadz pernah bilang kadang hari ini kita serius pada syariat tapi nggak indah. Ada orang yang serius pada keindahan tapi nggak syariat gitu. Keluar dari syariat. Ustadz pernah ngomong itu kalau nggak salah. Betul. Jadi itu tuh kita memang masih timpang ya. Gitu. Jadi dipikir tuh kalau pakaian sesuai syariat itu serem makanya. Jadi orang nakut Ustadz. Gelap. Ya kan? Kayaknya ini mahal nih Ustadz buat program hari ini sponsornya pakaian. Ngomong aja gitu ya. Pakaian ya kan bagus nih sponsor nih kita tutup lu Ustadz lah. Ya biar menunjukkan bahwa keindahan dan syariat itu bergabung jadi satu. Nah, itu indah gitu ya. Enggak ada yang indah gitu. Jadi pakaian itu muslimin oleh Allah dibuka loh ruang. Bahkan di ayat yang lain Allah menyampaikan tentang zina. Zina itu pakaian. Ya kan untuk bahkan nanti enggak lama lagi setelah ayat itu itu lagi-lagi ngomong tentang keindahan tentang pakaian. Iya nih. Iya tuh. Jadi khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakaian Itu ayat lanjutannya nanti lihat. Nanti kalau dibaca terus lanjutannya itu nanti ketemunya. Ambil zina itu hiasan. Bahkan bahasa Quran bukan pakaian loh. Tentang pakaian itu harus indah. Masalah pelanggaran syariat kan ada fikih. Ya. Itu. Jadi kayak gini kan antum kan ganteng-ganteng gitu ya. Iya kan? Bawaan lahir saat. Bawaan lahir. Iya, siapa lagi yang muji kalau bukan diri kan? Diri sendiri. Alhamdulillah dipuji juga. Alhamdulillah ada yang muji kan. Enak banget. Indah gitu. Nah, salah di kita akhirnya kayak gitu di komentar dipikir kalau bicara syariat yang ada di anak muda kayak tadi itu kan anak ente Cang. Ya kan? Itu dipikirnya enggak ngerti fashion. Ayo kita bicara fashion. Nggak lihat bapak lo keren kayak gini kan gitu Jang ya. Aneh jadi gini saat ini nggak tahu agak kelebaran atau enggak. Jadi kebayang orang-orang tuh bukan hanya sekedar padahal fitrahnya untuk aurat itu otomatis dia mau menutupi saat. Tapi juga akhirnya ada orang-orang enggan untuk menutupi aurat bukan karena melanggar fitrah saat. Karena tadi nggak indah pertama, jadi orang jadi kelihatannya wah ini nggak model nih menurut mereka nih Sat. Termasuk juga akhirnya nilainya menjadi mahal Sat, dengan kelihatannya ini adalah pakaian syariat tapi nilai menjadi mahal, membuat mereka akhirnya nggak mau pakai pakaian itu gitu Sat. Ya karena mahal ya. Iya. Mahal saya nggak punya duit, ternyata kalau berpakaian Islam itu harus dia duit banyak. Betul. Ini kalau tadi untuk teman-teman kita yang memang kita panggil nurani untuk menutup pakaian. Aurat, betul. Kalau ini nih untuk teman-teman kita yang pakaian sudah baik. Nah, tunjukkan syariat itu sesuatu yang nyaman, indah, ramah, murah, istimewa. Betul. Kan gitu kan harusnya. Akhirnya kayak tadi contohnya, kesannya itu mahal. Pakaiannya mahal, gimana enggak? Wong jilbabnya dari atas sampai kaki. Itu kalau beli itu kira-kira 3 jilbab boleh digabung jadi satu ya. Betul. Jadi mahal gitu. Padahal ada pembatasan fikih tentang menutup aurat gitu satu. Yang kedua jadi nggak indah. Kenapa sih jadi nggak indah sih gitu? Dalam syariat itu indah kok. Innallaha jamilun yuhibbul jamal kata Nabi. Allah tuh indah, suka yang indah. Terus muslim itu jadi nggak indah gitu loh. Kemarin sebelum waktu nanti digodain iblis lagi loh. Iblis akan bilang kan, betul. Ternyata kamu begitu pakai pakaian Islami ternyata nggak indah. Was-wasnya jadi ke situ Sat ya. Gantengmu turun 5 cm kan. Betul. Kan itu jadi dibisiki setan lagi ntar yang perempuan gitu lagi. Ngeri Sat ya. Iya. Dalam pakaian ada wasatiyah juga berarti Sat. Oh iya dong, semua hal gitu kan. Sampai akhirnya saya pernah lihat tuh, mohon maaf ya, pernah ada apa tuh? Saya bingung juga itu ya. Ibu-ibu jilbaban bener tuh. Tapi kalau dilihat dari jauh tuh itu kayak rambut. Apa ya kayak rambut apa ya searti lah pokoknya. Jadi dia saking tidak ridho kalau rambutnya ditutupi. Jilbabnya itu dikesankan rambut. Dibikin brudul-brudul lah. Enggak tahu apa kelihatan. Ini ya Allah segitunya Anda tidak mau menutupi rambutnya, mau mencontoh ini kalau jilbab ya gitu. Tapi itu tadi kalau kita kembali ke pakaian tuh, setelah Allah tunjukkan pakaian itu harus jadi warisha. Warisha itu harta. Itu harta kan. Pakaian tuh ada yang harganya mahal. Betul. Sah sepanjang bukan tabdzir, bukan mubadir. Yang kedua adalah keindahan. Tapi setelah itu Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa ya. Nah, pakaian takwa itu yang lebih baik. Itu kan nasihat indah banget ya. Indah gitu pakaiannya. Baru nanti kadang suka itu saat pakaian takwa jadi jargon sendiri saat ini pakaian takwa. Pakaian takwa.
Ya. Tapi ada poin penting lihat nih. Poin penting tentang Pakaian tadi ya. Bukan nih. Tema aurat. Ini peringatan Oke. tentang orang tuh kan nggak kebayang. Tadinya pakaiannya bagus, kemudian tiba-tiba itu nanti kok dia pakaiannya menjadi melanggar syariat. Iya itu Ustaz. Kok bisa? Nah, kalimat kok bisa itu dijelaskan di rangkaian ayat tadi. Oh. Makanya saya bilang bacalah ayat 19, ayat 20, nanti ayat 21. Nanti baca ketika sebelum Adam alaihissalam dan istrinya melakukan pelanggaran. Itu ada proses kenapa sampai Adam yang pinter, Betul. yang baik, Betul. yang Allah jaga, bahkan tinggal di surga. Ya. Itu tuh bisa kegoda. Iya. Ya. Bisa kegoda oleh Was-was, oleh iblis, was-was iblis tadi itu. Karena nanti ada beberapa kata ya, petunjuk beberapa kata itu. Contohnya kalimat fadallahuma bighurur. Oke. Kata dalla itu artinya iblis melakukan dalla pada Adam. Dan apa itu dalla? Para ulama mengatakan kata dalla itu artinya sebenarnya adalah satu menipu. Oke. Ini datanya harus dibolak-balik nih. Namanya nipu kan nggak sesuai data kan? Iya. Satu menipu, yang kedua dilakukan berulang-ulang. Itu kata dalla. Jadi ini kebohongan yang diulang-ulang. Kayak ingat sesuatu saya kan. Ya kan? Katanya kalau kebohongan diulang-ulang jadi kebenaran. kebenaran. Kosong. Oh, iya betul. Tapi itu yang strategi yang dilakukan Itu iblis. Iblis. Jadi saya kebayang, cuma nih mau nyari juga kali-kali ada sih beberapa riwayat obrolan detailnya apa sebenarnya gitu. Betul. Apa yang diulang-ulang tadi Iya, jadi iblis tuh ngomong itu berulang-ulang yang ditambah sampaikan, tapi ini semuanya bohong. Oke. Tipuan ya. Nah, ini semua tidak diungkap oleh Quran. Tapi yang diungkap oleh Quran itu ternyata hanya sumpahnya iblis. Wa qasamahuma. Ya, aku sama ya. Ya. Jadi dia bersumpah iblis tuh bahwa aku ini benar-benar beri nasihat. Nah, yang ada riwayat yang menyampaikan bahwa sebenarnya yang membuat Adam itu terjatuh itu bukan cerita panjang lebar ini. Kenapa? Karena Adam orang berilmu. Iya. Ilmunya lebih tinggi dari semua manusia yang ada, ya kan? Nah, yang repot kalau nggak berilmu ini aja udah jatuh. Iya. Yang membuat Adam jatuh sebenarnya sumpahnya. Aku sama itu Ustaz. Makanya ini ceritanya begini ceritanya. Begitu dia Adam, iya juga ya gitu, karena kalau di ayat sebelumnya sebenarnya ada tentang manahakuma rabbukuma antil an hadis sajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Itu babnya ya sebenarnya Tuhanmu tuh ngelarang kalian makan pohon itu tuh. Itu sebenarnya karena supaya kalian tuh nggak jadi malaikat, supaya nggak jadi orang yang abadi di surga. Fakta itu kalau buat Adam itu terlalu mudah untuk dijatuhkan oleh Adam. Adam orang pinter. Iya. Ya kan? Analisnya tajam lah ya. Ya, makanya ketika nanti Adam makan, ini di kisah riwayat ya. Kemudian Adam itu kemudian lepas pakaiannya. Falamadzaq asyajarah, ketika sudah mulai makan tuh langsung badat lahuma sawatuhuma. Itu enggak pakai ada fanya, enggak ada wa, enggak ada fa, enggak ada tuma. Badat lahuma itu langsung lepas makan, pus hilang. Gitu kan. Nah, itu begitu tersingkap auratnya itu lari. Adam tuh lari, dalam riwayat ya lari, ngumpet di pohon untuk menutupi aurat ceritanya. Kemudian di pohon itu menahan dia. Oh, nggak boleh masuk. Ya, ditahan. Adam mau lari lagi ditahan sama pohon itu. Kemudian Allah berkata, Adam kenapa lari? Kenapa kau lari dari aku? Kata Adam, aku nggak lari ya Allah, aku malu. Fitrah gitu. lagi. Terus aku malu. Itu fitrah lagi. Ya, fitrah lagi. Kemudian kata Allah, Adam, kan kamu udah tak kasih tahu kalau setan iblis itu musuhmu. Lihat jawaban Adam. Gimana? Jawabannya gini, Pak. Saya tidak tahu kalau ternyata ada di antara makhlukmu yang bohong tapi bersumpah atas namamu. Iya itu. Ngeri. Ya kan? Jadi orang tuh untuk bisa masuk ke hati seseorang kalau udah nggak kena tapi dia berulang-ulang. Meyakinkan pakai agama, Lid. Ujungnya pakai agama. Meyakinkan jualan agama kalau perlu sumpah atas nama Allah. Nah, disitulah yang Adam terkena sebenarnya. Kalau ilmu lain itu Adam terlalu pinter, nggak bisa. Karena kayak kebayangnya iblis pun sampai memasukkan hatinya, kira-kira gitu, Zat. Hatinya tuh kan kata Allah, Zat. Kalau menyebut kata demi Allah, tapi ada hatinya itu, Zat. Kalau cuma demi Allah kan kelihatannya ya ini basa-basi Zat gitu. Tapi bener-bener demi Allah gitu, menyentuh hatinya gitu kira-kira. Makanya poinnya sebenarnya gini, ini pelajaran buat semua keluarga ya. Jadi intinya tuh
hati-hati dengan orang-orang yang ingin menelanjangi generasi kita dengan itu cara was-was tadi. dengan cara berwas-was. Was itu kan pelan-pelan musiknya. Enggak dikejar enggak. Iya. Santai. Iya. Berulang-ulang. Paten, mereka Kayak- berulang-ulang. Kayak terkurikulum, Sat. Ya, berulang-ulang. Tapi kemudian isinya bohong semua. Iya. Dan kalau perlu dia gunakan atas nama agama dan sumpah atas nama Allah. Poin. Catat. Itu hati-hati. Catat. Hati-hati. Makanya penting belajar. Wong Nabi Adam aja Iya. ini Iya, kan kena ya. Kena ya kan? Kena ya. Gitu. Jadi ini jadi di kayak kita ini kan harus sangat hati-hati. Ya. Dan ini menjadi tanda penting keluarga muslim itu. Jadi orang nggak boleh itu cuma simpel. Ya yang penting kan saya tidak, walaupun saya pakaian saya kayak begini, nah membuka aurat tuh PR sendiri. Makanya kalau antum lihat deh, catatan bahkan masih bisa kita lihat foto-foto tuh. Iya. Antum kalau cari foto-foto di itu, Di zaman peradaban, Sat ya. ya bahkan bukan muslim ya. Bukan muslim, mereka tetap tutup aurat gitu, Sat ya. Ya kan, tuh bukan muslim itu ada pakaian dress fashion gitu kan. Sat. Ini bukan, Iya. ya ini kan Iya, bukan, benar-benar. bukan muslim. Kalau Kan? Anda lihat film-film zaman dulu gitu, kayak rapi Jadi Eropa gitu. tuh pakainya rapi benar-benar. karena sentuhan Islam. Lah kok Dan sekarang kelihatannya gambarnya juga indah-indah, Sat. ya indah karena ini fashion. Fashion indah. Jadi kok bisa sekarang bisa ditelanjang tuh? Betul-betul berarti iblis bekerja di daratan Eropa, Amerika luar biasa. Itu mau ditularkan ke negeri kita tuh. Hati-hati, iblisnya sudah siap-siap terbang ke sini tuh. Tiba-tiba anak-anak kita menjadi bangga telanjang di depan Kiblatnya kamera segala macam. Kiblatnya Eropa, Iblis Amerika. masuk rumah Anda tuh. Iya. Iblis masuk rumah Anda tuh. Iya, iya. Ada ini lihat. Saya pernah lihat foto. Iya, Sat. Apa gambar sih foto. Kasih hubungan sama buah kayaknya. Buah, Oh, iya. Tahu aja tuh. Iya kan endingnya kita harus buah lagi, Sat. Oh iya iya. Belum habis Belum habis. Saya mau nelanjangi pisang kayaknya. Boleh enggak, Zat? Boleh. Jadi biar ditutup lagi, Zat. Kan Serem ini kan, amat ini itu. kan saya mau telanjangi, Zat ya. Iya, iya. Ya, karena antum bicara ini masalah aurat, Zat. Saya tutup lagi, Zat. Tutup lagi. Iya. Betul, Zat. Itu bagus ya. Itu kalau dari telanjang pasti dia makan Ini kan. makan, makanya saya tutup ya, Zat. Jadi siapa bilang kalau enggak apa-apa ya. Kalau pakaian kayak gini itu salahnya laki-laki aja betul. matanya jelat loh. Betul. Karena Anda buka dimakan lah tuh. Iya, makan, Zat. Saya Tuh, kan dimakan kan. Betul, Zat. Buah, Zat. Enggak, jadi saya pernah lihat tapi ini menarik sih. Menarik. Jadi sebenarnya kan ada tuh ya di internet tuh ada foto-foto tuh. Waktu itu ini buah jeruk tuh. Buah jeruk tuh ada dua, yang satu dikupas, cemplungin ke gelas. Iya, betul. Isi air ya. Air, ada isi airnya, kemudian ada yang enggak dikupas. Ternyata yang dikupas tuh jatuh, sampai tenggelam. Nah, yang enggak dikupas tuh dia mengambang gitu. Terus saya pernah baca ada tulisan dalam bahasa Arab tuh, kalimatnya bagus tuh. Ternyata memang sudah hukum alam. Mereka yang terbuka terlepas dari pakaiannya maka dia akan jatuh. Iya. Gitu.